Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 angkatan 88 akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Dr. Regi Indra Permana. Yang kedua, Aji Sang Haji SPD. Yang ketiga, Aninda Nadia Bilkis SE. Yang keempat, Dinda Nur Syafruddin SPT. Dan yang kelima, Ati Sakinah SKM. ASN memiliki 7 nilai dasar berakhlak. Di antaranya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, yang artinya kita harus berkomitmen untuk memberikan layanan prima yang baik bagi masyarakat. Yang kedua ada akuntabel, yang berarti kewajiban kita untuk bertanggung jawab terhadap organisasi. Yang ketiga, ada kompeten atau cakap dan mampu melakukan sesuatu dengan baik. Yang keempat, ada harmonis, yaitu terkait secara serasi atau sesuai. Yang kelima, ada loyal, kesetiaan terhadap cita-cita organisasi. Yang keenam, ada adaptif atau mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan yang ketujuh, ada kolaboratif atau membangun kerjasama yang sinergis antara satu sama lain. Selanjutnya, mengapa nilai dasar ASN berakhlak penting? Nilai dasar ASN berakhlak penting untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, sehingga menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional, menjadi pegawai yang memiliki integritas, menjadi pendorong dan penyemangat bagi ASN agar terus memiliki semangat dalam memberikan pelayanan terbaik. Yang selanjutnya adalah dampak penerapan nilai dasar ASN berakhlak pada kinerja dan keberhasilan organisasi. Yang pertama, menjadikan lingkungan kerja yang nyaman. Yang kedua, terbentuknya hubungan harmonis dengan pimpinan dan juga rekan kerja. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar atas kinerja terbaik yang kami selalu upayakan. Yang keempat, unit kerja yang selalu berkembang. Dan yang kelima, terbentuknya kerjasama yang baik dengan pimpinan dan juga rekan kerja. Jadi, cara menerapkan nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja yaitu ASN harus menjadi pendengar yang baik atau keluhan ataupun harapan masyarakat terhadap layanan yang ingin diberikan, menciptakan lingkungan yang akuntabel yang dimulai dari pimpinan, membangun rasa ingin tahu dan tidak cepat puas, bersikap peduli atau suka menolong orang lain, membangun rasa kecintaan dan rasa memiliki, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Berikutnya adalah tantangan dalam penerapan prinsip dasar ASN. Yang pertama ada digitalisasi. Sebagaimana kita tahu, dunia telah mengalami perkembangan. Semua serba digital. Maka kita sebagai ASN dituntut untuk bisa melakukan digitalisasi dalam setiap pekerjaan kita. Yang kedua ada adaptasi cara kerja baru. Kita telah sama-sama melalui pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk menggunakan cara-cara kerja baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, itulah menjadi tantangan kita. Lalu yang ketiga ada namanya globalisasi. Bagaimana harus informasi itu keluar masuk ke dalam Indonesia, dan kita sebagai ASN dituntut untuk bisa menyaring informasi yang mana yang bisa kita ambil dan mana informasi yang tidak bisa kita ambil. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan penerapan nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja. Di antaranya adalah pemimpin yang otoriter sehingga membuat kita tidak leluasa untuk berinovasi. Yang kedua, berada di zona nyaman yang membuat kita tidak mau berusaha untuk mengembangkan diri. Dan yang ketiga, tidak menghendaki adanya perubahan. Jadi, faktor yang mendukung keberhasilan persiapan nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja yaitu
pemimpin yang terbuka dan bijaksana, memiliki semangat untuk melakukan perubahan, selalu berinovasi. Selanjutnya, cara untuk mengatasi perbedaan nilai di dalam organisasi. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik. Yang kedua, saling menghargai perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, menerima segala keputusan yang telah disepakati. Yang berikutnya adalah peran pimpinan dalam membentuk dan memperkuat nilai dasar ASN berakhlak. Pimpinan memang memegang peranan penting dalam membentuk dan memperkuat nilai dasar ASN berakhlak. Dengan cara yang pertama, menjadi seorang pimpinan yang selalu memberikan contoh sikap dan perilaku terbaik bagi seorang pegawai. Yang kedua, mau mendengarkan pendapat dari pegawai yang dipimpin. Yang ketiga, menjadi problem solver atas permasalahan yang terjadi. Yang keempat, melakukan pembinaan terhadap pegawai yang dipimpin. Yang kelima, memberikan tugas dan rutin melakukan evaluasi kinerja pegawai untuk selalu melakukan perbaikan tiada henti. Dan yang terakhir, menerapkan sistem reward dan punishment untuk pegawai. Terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga nilai dasar ASN ini agar diterapkan dengan konsisten. Yang pertama yaitu selalu ingat dengan panca prasetya korpri. Yang kedua, memiliki komitmen yang kuat terhadap diri sendiri dan organisasi. Yang ketiga adalah melayani dengan sepenuh hati. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan penerapan nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja. Yang pertama, mendapatkan feedback dari masyarakat yang dilayani melalui indeks kepuasan masyarakat. Yang kedua, mendapatkan respons yang baik dari pimpinan dan rekan kerja. Yang ketiga, terbentuknya hubungan harmonis dan sistem kerja kolaboratif yang baik dengan pimpinan dan rekan kerja. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan bersama. Jadi, contoh nyata dari organisasi yang memiliki nilai dasar ASN berakhlak yang kuat dan positif, yaitu memiliki lingkungan kerja yang harmonis, memiliki nilai indeks kepuasan masyarakat dengan predikat yang sangat memuaskan, kinerja organisasi yang baik dan transparan. Selanjutnya, yang harus dilakukan ketika budaya kerja saat ini tidak sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak, yakni reformasi birokrasi dengan melakukan perubahan nilai kerja, budaya kerja, dan etika kerja. Yang terakhir adalah contoh nyata penerapan nilai dasar ASN. Seperti kita ketahui, ketika kita melaksanakan nilai dasar ASN ini dengan baik, maka akan membuahkan hasil, dan hasilnya itu biasanya berupa penghargaan. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh penghargaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang telah berhasil menerapkan nilai-nilai dasar ASN di dalam lembaganya. Seperti contohnya adalah pemerintah Kabupaten Pandeglang yang telah berhasil mengelola dana desa dengan baik, sehingga diberikan penghargaan oleh Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten sebagai kabupaten yang mengelola dana desa dengan baik. Demikianlah video sosialisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.